Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kalau ini Pak Made yang menampilkan yaitu peta materi dan soal timbangan benda tikar. Materi ini disajikan untuk mengingat kembali, memudahkan mengingat kembali materi kesimpulan tikar bagi adik-adik yang sudah mempelajarinya untuk memudahkan dalam menghadapi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan sesuai dengan pembahasan yaitu peta materi kesetimbangan. Jadi dapat saya sajikan jenis kesetimbangan yaitu ada kesetimbangan titik atau partikel. Syaratnya yaitu sigma F sama dengan 0 pada bidang X dan Y, sigma X sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan 0. Yang kedua yaitu kesetimbangan rotasi. Syaratnya yaitu sigma tau sama dengan 0. Momen secara jarum jam sama dengan besar momen gaya berlawan arah jarum jam. Yang berikutnya kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang bentuk dan perlu menyetap setelah gaya luar berhenti bekerja padanya. Syaratnya kesetimbangan benda tegar yaitu sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Berikutnya akan dipelajari apa yang disebut dengan momen kopel. Hasil kali salah satu gaya dengan jarak antara dua gaya. Kopel itu adalah pasangan dua gaya besar sama tapi arahnya berlawanan. Berikutnya yaitu nanti titik berat dan titik massa. Mengenai yang terakhir ini akan dibahas. Selamat menyimak penjelasan. Mari adik-adik lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetimbangan titik atau partikel. Bila sistem berikut, timbang berapa besar T1, T2, bila F-nya 200 Newton. Jadi, kalau kita perhatikan, titik A merupakan titik tangkap. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, buatlah simbol X dan simbol Y di setiap titik tangkap. Kemudian, uraikan semua gaya yang ada pada simbol X dan simbol Y. Perhatikan yang kanan atas, sigma Fg sama dengan 0. Nah, sigma Fg sama dengan 0, itu berarti T1 cos 30 sama dengan T2 cos 60. Masuk angkanya? Baris kedua yang kanan, T1 kali setengah akar 3 sama dengan T2 kali setengah. Coret setengahnya. Diperoleh bahwa T2 sama dengan T1 akar 3. Itu persamaan A. Nomor 2, kita terapkan sigma X sama dengan 0. T1 sin 30 ditambah T2 sin 60 sama dengan F. Masukkan angkanya. T1 kali setengah ditambah T2 kali setengah akar 3 sama dengan 200. Substitusi ke persamaan A. Diperoleh bahwa baris kedua dari bawah T1 kali setengah tambah T1 akar 3 kali setengah akar 3 sama dengan 200 Newton. Disederhanakan, diperoleh 2T1 sama dengan 200. T1-nya sama dengan 100 Newton. Nah, untuk memperoleh T2, masukkan ke persamaan A. T2 sama dengan T1 akar 3 sama dengan 100 akar 3 Newton. Jadi, begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik dilanjutkan, masih berkaitan dengan kesetimbangan titik. Bila sistem berikut simbang, berapa besar tegangan tali T1, T2, dan W1, W2 bila F sama dengan 200 Newton. Jadi kalau kita perhatikan gambar, ada dua titik tangkap yaitu A dan B. Seperti langkah-langkah sebelumnya, buatlah semua X dan semua Y di setiap titik tangkap. Uraikan semua gaya-gaya yang ada. Baru kita terapkan yaitu syarat kesetimbangan titik. Nah, karena yang ada di sini variabelnya yaitu pada titik B, lebih baik kita mulai dari B baru lanjut ke titik berikutnya. Lihat, titik B, sigma Fx sama dengan 0. Nah, di titik B, karena T4 berhubungan langsung dengan F, maka T4 sama dengan F sama dengan 200 Newton. Pertama kita terapkan sigma Fx sama dengan 0. T4 cos 37 sama dengan T3. T3 sama dengan 200 kali 45 sama dengan 160 Newton. Baru lanjut ke sigma Fe sama dengan 0. T4 sin 37 sama dengan W2. Sehingga W2 sama dengan
200 kali 3 per 5 sama dengan 120 Newton. Kemudian baru menjalar ke titik A. Nah, di titik A, lihat T2 dan T3 itu dalam satu garis lurus, tidak melewati titik tangkap, sehingga T2 sama dengan T3 sama dengan 160 Newton. Baru kita terapkan yang pertama sigma Fx sama dengan 0, T2 sama dengan T1 cos 53, sehingga T1 sama dengan T2 per cos 53, sedangkan diperoleh hasilnya 266,7 Newton. Berikutnya yaitu sigma Y sama dengan 0, W1 sama dengan T1 sin 53. Sehingga W1 diperoleh sama dengan 213,3 Newton. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetimbangan rotasi. Berapa besar tegangan tali bila sistem berikut dalam keadaan setimbang? Palang AB 55 meter dan beratnya 80 Newton. Ditanyakan tegangan talinya. Karena di sini menggunakan syarat kesetimbangan rotasi, letakkanlah poros di luar variabel yang dicari. Kita letakkan porosnya di titik C. Jadi semua nanti jarak kita hitung dari titik C. Kemudian kita terapkan syarat keseimbangan rotasi. Sigma C sama dengan 0. Jadi yang searah jarum jam harus sama dengan berlawanan jarum jam. Nah, yang berlawanan jarum jam yaitu T, searah yaitu W palang dan beban. Sehingga T kali AC sama dengan W palang kali setengah BC cos 53 ditambah berat benda kali BC cos 53. Masukkan angkanya. T kali 4 sama dengan 80 kali setengah kali 5 kali 3 per 5 ditambah 100 kali 5 kali 3 per 5. 4T sama dengan 120 plus 300. 4T sama dengan 420 sehingga T-nya sama dengan 105 Newton. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan masih tentang simangan rotasi palang AB 4 meter, beratnya 120 Newton, di mana disangga supaya tetap horizontal. Nah, kita perhatikan bahwa berat benda di B lebih besar daripada di A, sehingga kecenderungan disangga mendekati titik B. Misalkan berjarak X dari B. Kemudian kita anggap porosnya di titik C. Sehingga nanti W2 jaraknya ke yaitu X. W1 nanti adalah 4 kurang X. Kemudian W palang yaitu, nah kalau palang itu beratnya dianggap di tengah-tengah. Sehingga nanti jarak berat palang ke titik C itu yaitu 2 kurang X. Sehingga sigma C sama dengan 0. Yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan arah jarum jam. Sehingga W2 kali X sama dengan W palang kali 2 kurang X ditambah W1 kali 4 kurang X. Masukkan. 90 kali X sama dengan 120 kali 2 kurang X ditambah 60 kali 4 kurang X. Sederhanakan. 90X sama dengan 240 min 120X plus 240 min 60X. 90X ditambah 120X tambah 60X sama dengan 240 tambah 240. Sehingga 270X sama dengan 480. Sehingga X-nya yaitu 48 per 27 sama dengan 1,78 meter dari titik B. Jadi begitu adik tersulit, mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan dan soal berikut masih berkaitan dengan keseimbangan rotasi. Seseorang masanya 50 kg berjalan melewati palang seperti pada gambar. Panjang palang 6 meter, AB sama dengan 4 meter dan beratnya 200 Newton. Berapa jarak orang dari B bergerak agar palang tetap seimbang? Misalkan orang berjalan sejauh X dari B. Sehingga kita anggap porosnya di titik B, sehingga semua jarak dihitung dari B. Sigma tau B sama dengan 0, sehingga W palang kali 4 kurang 3 sama dengan W orang kali X. Sama dengan 200 kali 1 sama dengan 500 kali X. X sama dengan 200 per 500 sama dengan 0,4 meter. Jadi orang berjarak 0,4 meter.
sehingga palang masih tetap seimbang. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan mengenai keseimbangan benda tegar. Ini sebuah tangga AB panjang 2,5 meter, berat 100 Newton, ujung atasnya bersandar pada tembok licin, dan ujung bawahnya bersandar pada lantai kasar 1,5 meter dari tembok. Tentulah besar gaya normal pada tembok dan lantai, dan berapa besar koefisien gesekan tangga dengan lantai. Anggap tangga tepat akan bergerak. Langkah pertama yang kita ambil yaitu uraikan semua gaya-gaya yang ada. Pada titik A, terdapat normal A tegak lurus tembok, kemudian normal di C tegak lurus dengan lantai, tangga tepat bergeser ke kanan, baring gaya gesekannya ke kiri, berat tangga menuju pusat bumi. Kalau nggak disebutkan, ambil di tengah-tengah tangga. Baru kita terapkan syarat keseimbangan benda tegar. Yang pertama, kita lihat itu sema P sama dengan 0. Jadi gaya atas sama dengan bawah, yaitu NC sama dengan berat tangga sama dengan 100 Newton. Yang kedua, baru kita gunakan sigma tau sama dengan poros, letakkan di dasar tangga, sehingga tau C sama dengan 0. NA kali AB sama dengan W tangga kali setengah AC cos alpha. Masuk angkanya. NA kali 2, jaraknya itu AB sama dengan 2. W tangga kali setengah AC cos alpha. Jadi 100 kali setengah kali 2,5 kali 1,5 per 2,5, sehingga NA-nya ketemu 150 per 2 sama dengan 75 Newton. Kemudian nomor 3, kita terapkan sigma X sama dengan 0, NA sama dengan gaya gesekan statis, sama dengan mu S kali NJ, masukkan angkanya 75 Newton, mu S kali 100 Newton, sehingga koefisien gesekannya 75 per 100, itu 0,75 Newton. Jadi begitu adik, fleksibel penerapan daripada sigma Fx sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0, sigma itu sama dengan 0. Jadi mulailah dari variabel yang diketahui. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan penerapan syarat keseimbangan benda tegar sebuah benda tangga AB seperti pada gambar, panjang 5 meter dan berat 120 Newton. Bersandar pada tembok licin, ujung bawah berada di lantai kasar dengan koefisien gesekan 0,4. Ujung bawah tangga berada 3 meter dari tembok. Seorang massa 60 kg menaiki tangga. Tentukanlah setelah naik berapa meter tangga tepat tergelincir. Langkah pertama yang kita ambil yaitu mencari besaran-besaran yang belum ada. Seperti lihat yang di bawah, BC sama dengan akar 5 kuadrat kurang T kuadrat sama dengan 4 meter. Cos alpha sama dengan 3 per 5, sin alpha sama dengan 4 per 5. Berikutnya yaitu menguraikan gaya-gaya yang ada. Buat normal di B, tegak lurus tembok, normal di A, tegak lurus lantai, kemudian berat orang dan berat tangga menuju pusat bumi, kecenderungan tangga bergeser ke kanan sehingga gaya gesekannya ke kiri. Baru diterapkan syarat-syarat keseimbangan benda tegar. Misal orang naik tangga tepat tergelincir pada jarak X dari titik A, maka yang pertama sigma Y sama dengan 0, NA sama dengan berat orang tambah berat tangga sama dengan 120 tambah 600 sama dengan 720 Newton. Yang kedua sigma Fx sama dengan 0, NB sama dengan Fs sama dengan mu S kali A, masukkan angkanya 0,4 kali 720 sama dengan 288 Newton. Yang ketiga, sigma tau sama dengan 0, poros ada sumber rotasi di titik A, sehingga sigma tau A sama dengan 0. NB kali BC sama dengan W tangga kali setengah AB cos alpha tambah W orang kali X cos alpha. Masukkan angkanya 288 kali 4 sama dengan 120 kali setengah kali 5 kali 3 per 5 ditambah 600 kali X kali 3 per 5. Sederhanakan diperoleh 360X sama dengan 972. Sehingga X-nya sama dengan 972 per 360 sama dengan 2,7 meter dari titik A. Jadi begitu adik-adik tersulit, silahkan nanti mencoba soal berikut. Untuk meningkatkan pemahaman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.